Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ulunuha dengan NIM 230180668 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Nah, di sini saya mengambil tema implementasi enkripsi dan dekripsi dengan CBC atau Cipher Blockchaining. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Dikit saja ya. Intinya saja, yang pertama adalah ini digunakan untuk menginstal library kriptografi. Terus kemudian ini panggil AES-nya atau ya panggil AES enkripsinya. Kemudian ini digunakan untuk menghasilkan byte acak, misalnya untuk key dan initialization vector atau IV. Kemudian yang ini digunakan untuk menyesuaikan ukuran blok data. Kemudian base 64 ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengubah data biner menjadi teks agar mudah disimpan, dikirim. Nah, di sini fungsi enkripsinya. Yang pertama, ini adalah digunakan untuk mendefinisikan fungsi untuk enkripsi AES 256 CBC. Nah, di sini saya mempairing AES dengan CBC ya. Di sini kemudian ini sudah. Nah, ini kita membuat initialization vector acak sepanjang 16 bit. Nah, kemudian membuat objek AES dengan mode CBC dan initialization vector acak tadi. Kemudian di sini ini mengubah string plaintext menjadi bytes. Kemudian ya begitu. Di sini combine menggabungkan initialization plus ciphertext lalu diencode ke base 64. Di sini digunakan untuk mengubah data biner initialization vector plus ciphertext menjadi string base 64. Nah, kemudian di sini ada fungsi dekripsinya. Di sini ya setelah dekripsi hasil enkripsi. Kemudian di sini mengubah string base 64 menjadi byte. Kemudian memisahkan initialization vector dan ciphertext. Terus kemudian di sini ya mau di running, ini runningannya ya. Nah, di sini pakai perulangan well. Menunya ada 3. Yang pertama itu enkripsi teks baru, yang kedua dekripsi, yang ketiga terus keluar. Nah, pertama nanti ketika sudah di run pengguna nanti akan tampil output ini sampai sini, dan nanti user diminta untuk memasukkan pilihan 1, 2, atau 3. Nah, jika memasukkan pilihan 1, maka nanti user harus memasukkan karakter yang diinginkan. Misalnya, nama saya Fadil. Nah, nanti kita masukkan nama saya Fadil. Nah, kemudian ini nanti akan terenkripsi teks dengan key. Nah, hasil enkripsinya nanti diambil dari sini, kode hex ini dari key. Terus nanti tergantung. Misal kita masukkan Fadil, nanti hasil enkripsinya akan berbeda-beda dan secara karakternya itu acak. Nah, begitu. Nah, nanti setelah itu akan menampilkan sebuah message. Nah, di sini kita lebih baik teksnya ini, hasil enkripsinya ini disimpan. Karena apa? Karena biar ingat untuk didekripsi. Terus jika tidak memasukkan apa-apa, nanti akan muncul perintah untuk teks tidak boleh kosong dan diulangi lagi. Kemudian pilihan kedua, jika kita memasukkan pilihan kedua, maka nanti kita harus masukkan hasil teks yang sudah terenkripsi. Ini dekripsi ya, dekripsi teks terus terenkripsi. Nah, nanti jika kita masukkan hasilnya yang sudah terenkripsi, nanti ini langsung membaca
hasil enkripsi tadi, atau ya jadi bilang jadi sudah terpecahkan gitu karakter acaknya itu menjadi apa yang kita inginkan di awal, jadi Fadil lagi nanti. Nah, kemudian jika ada sedikit karakter yang berbeda dari hasil enkripsi yang dimasukkan ke dekripsi ini, nanti akan muncul message gagal dekripsi. Pastikan input valid dan menggunakan key yang sama, kunci yang sama. Nah, ya sama ini input tidak boleh kosong. Kemudian di sini kalau milih pilihan 3 keluar, nanti langsung break keluar. Nah, di sini kita coba running. Di sini ada beberapa kode hex-nya. Nah, kemudian kita masukkan pilihan yang pertama dulu, enkripsi teks. Nah, misalnya kita masukkan hewan jerapah. Jerapah tinggi. Nah, di sini akan langsung muncul hasil enkripsinya base64 yang biner sudah diubah menjadi string ya ini. Nah, kemudian kita copy saja, terus kita masuk ke menu 2, dekripsi teks. Nah, ini sudah masuk kan ke menu pilihan 2. Nah, di sini kita masukkan teks yang sudah terenkripsi. Nah, ini ya hasil enkripsi base64. Nah, kita masukkan yang sudah menjadi kemudian kita enter dan hasilnya adalah jerapah tinggi. Nah, sesuai nggak? Sesuai kan? Dari yang di atas dan yang bawah sesuai. Nah, kemudian kita keluar. Nah, bagaimana kalau hasil enkripsi yang dimasukkan ke dekripsi itu berbeda dari hasil enkripsinya? Nah, kita coba ya. Misal kita bebas aja zebra misalnya. Zebra. Nah, ini sengaja ditinggalin satu ya. Disisain satu. Nah, kita coba dekripsi apakah bisa. Nah, di sini tidak bisa ya. Masukkan di sini muncul muncul message gagal dekripsi. Pastikan input valid dan menggunakan kunci yang sama. Nah, ini kan kuncinya kan tadi disisain satu ya, kurang sama dengan correct padding. Nah, coba kita benarkan, tambahkan sama dengan. Nah, nanti hasilnya akan muncul zebra. Nah, sekarang keluar. Terus satu lagi. Kalau kosong pilihan tuh. Kalau kita tidak memasukkan pilihan, nanti akan muncul message pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Sekarang kalau di menu 1, kita nggak masukkan apa-apa. Nah, nanti akan muncul teks tidak boleh kosong. Begitu pula pilihan kedua. Input tidak boleh kosong. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.